Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai komplikasi dari diabetes mellitus. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan diabetes atau fisiologi dari diabetes, manifestasi klinis, dan pada video yang keempat ini kita akan membahas mengenai komplikasi dari diabetes mellitus. Oke, jadi diabetes mellitus itu sebenarnya merupakan suatu penyakit yang bersifat komplikatif, artinya bahwa penderita dari diabetes mellitus itu biasanya memiliki potensi tinggi untuk menderita penyakit-penyakit lainnya. Nah, tetapi karena komplikasi atau jenis penyakit komplikasi dari diabetes mellitus itu sangat banyak, kita tidak akan bahas semua. Kita akan bahas hanya dua di antara dari sekian banyak penyakit komplikasi, yaitu yang pertama adalah diabetes ketoasidosis atau disingkat dengan DKA, dan ada hyperosmolar hyperglycemic syndrome atau disingkat HAS. Oke, kita pertama akan bahas mengenai hyperosmolar hyperglycemic syndrome atau HAS. Nah, HAS itu merupakan komplikasi yang bisa diderita oleh penyakit atau penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, jadi pada penderita diabetes mellitus tipe 2, kita sudah tahu di video-video sebelumnya bahwa mengalami defisiensi insulin. Artinya bahwa insulinnya menjadi kurang sensitif terhadap reseptor yang ada di dalam sel, menyebabkan pastinya penggunaan glukosa menjadi berkurang atau menurun. Sehingga apa? Sehingga sel itu tidak dapat menggunakan glukosa sebagai energi karena glukosanya tidak dapat masuk ke dalam sel. Lalu efeknya apa? Efeknya adalah ketika glukosa tidak dapat digunakan sebagai energi oleh sel, maka sel akan berusaha untuk mencari sumber-sumber energi alternatif lain. Oke, menyebabkan tubuh mencari sumber energi alternatif lain, yaitu ada protein dan lemak. Itu akan termetabolisme oleh proses lipolisis dan proteolisis. Nah, proses penggunaan atau pembentukan energi dari lipid dan protein oleh sel itu akan direspon oleh tubuh kita akan direspon sebagai kondisi ketidakberadaan glukosa. Jadi ketika sel itu menggunakan lipid plus protein sebagai sumber energi, nah, tubuh itu akan merespon. Respon tubuh akan merespon bahwa sel tidak memiliki glukosa. Nah, tubuh akan merespon bahwa sel tidak memiliki glukosa. Nah, sebagai akibatnya, karena tubuh menganggap bahwa sel tidak memiliki glukosa, maka tubuh akan berusaha menstimulasi sel untuk membentuk glukosa. Tubuh akan menstimulasi sel untuk membentuk glukosa dengan proses yang disebut dengan gluconeogenesis. Gluko itu artinya baru, gluko itu artinya glukosa, neo itu artinya baru, dan genesis artinya proses pembuatan atau sintesis. Jadi artinya kalau digabungkan, gluconeogenesis berarti sintesis glukosa dari bahan-bahan yang non-glukosa. Oke, sintesis glukosa dari bahan non-glukosa itu disebut dengan gluconeogenesis. Itu respon tubuh yang pertama. Lalu respon tubuh yang kedua adalah melalui hormon. Nah, di video pertama kita sudah tahu ya bahwa pankreas kita memiliki dua hormon untuk meregulasi atau mengatur kadar glukosa. Ada insulin dan ada juga glukagon. Nah, ketika tubuh tidak dapat memakai, atau sel tidak dapat memakai glukosa sebagai sumber energi, tubuh lagi-lagi merespon bahwa di dalam sel tidak ada glukosa, menyebabkan tubuh akan memerintahkan hormon kita, yaitu hormon glukagon, untuk membuat glukosa yang kita sebut sebagai prosesnya glikogenolysis. Glikogen ini artinya itu gula yang ada di hati.
disebut dengan glikogen. Jadi pemecahan gula hati itu disebut dengan glikogenolisis. Nah, 3 kejadian ini yaitu penurunan pemakaian glukosa oleh sel akibat ketidaksensitifan insulin, lalu proses gluconeogenesis sebagai respon tubuh pertama akibat sel tidak dapat menggunakan glukosa, melainkan menggunakan lipid dan protein sebagai sumber energi, lalu juga respon tubuh yang kedua berupa glikogenolisis, karena tubuh merespon untuk menghasilkan glukosa lewat aktivasi hormon glukagon, akan menyebabkan hiperglikemi. Ya dong, karena otomatis pemakaian glukosa yang menurun, glukosa akan berada di pembuluh darah. Gluconeogenesis akan menghasilkan glukosa di pembuluh darah. Glikogenolisis menghasilkan glukosa yang ada di pembuluh darah. Jadi semua glukosa akan menumpuk di pembuluh darah, menyebabkan hiperglikemi. Nah, hiperglikemik ini di dalam pembuluh darah akan berakibat juga di ginjal, yang kita sebut dengan glikosuria. Glikosuria itu artinya keberadaan glukosa di dalam urin. Nah, akibatnya apa? Harusnya kan TK proksimal itu mampu bereabsorpsi ya. Kita sudah bahas di video sebelumnya, mampu bereabsorpsi 100%. Tapi karena konsentrasi glukosa sangat tinggi, akibatnya tubuh proksimal tidak mampu mereabsorpsi 100% dari glukosa, sehingga menyebabkan diuresis atau kita sebut kemarin apa? Poliuria atau sering berkemih. Loss of water and electrolyte, yaitu kehilangan air dan elektrolit akibat sering berkemih. Lalu mengakibatkan apa? Akhirnya mengakibatkan dehidrasi, karena dengan proses berkemih yang berlebihan menyebabkan penurunan volume cairan tubuh, menyebabkan dehidrasi. Nah, dehidrasi akhirnya apa? Oke, kita ke sini ya. Menyebabkan rasio antara air dan glukosa menjadi timpang. Artinya air yang menurun, glukosanya meningkat. Rasionya tidak stabil, mengakibatkan keadaan yang disebut dengan hiperosmolar. Nah, oleh sebab itu komplikasi ini semua kita sebut dengan HAS, yaitu hiperosmolar, hiperglikemik, ini adalah hiperglikemik, ini hiperosmolar, S-nya adalah sindrom, atau dalam singkatan lain sering disebut sebagai hiperosmolar hyperglycemic state, atau keadaan hiperosmolar dan hiperglikemik. Oke, itu untuk diabetes mellitus tipe 2. Cukup kompleks ya, mungkin cukup rumit. Nah, bisa diulang-ulang terus video ini. Kalau misalkan masih kurang mengerti, bisa di rewind ke belakang. Kita akan lanjut ke komplikasi diabetes tipe 1 yang kita sebut dengan diabetes ketoasidosis. Oke, kita lihat bahwa dalam penderita diabetes mellitus tipe 1 itu terdapat kondisi yang kita sebut sebagai absolute insulin deficiency, atau keadaan defisit insulin yang absolut. Artinya apa? Insulinnya sama dengan 0 atau tidak ada sama sekali. Nah, ketidakberadaan insulin sama sekali di dalam sel atau di dalam pankreas dalam hal ini itu akan menyebabkan apa? Tubuh tidak mempunyai sumber energi glukosa sama sekali. Beda kalau yang tadi, untuk yang diabetes tipe 2 itu defisiensi karena tidak sensitif. Glukosanya masih ada yang masuk, tapi sedikit jumlahnya. Ya, itu perlu digarisbawahi bahwa pada penderita diabetes tipe 2, sel masih mampu memasukkan, atau tubuh masih mampu memasukkan glukosa ke dalam sel, tapi jumlahnya sangat sedikit. Masih ada, tapi sedikit. Sedangkan untuk diabetes tipe 1, itu sama sekali tidak ada glukosa yang masuk ke dalam sel. Itu perbedaannya. Sehingga karena tidak ada glukosa satupun, satu molekul pun tidak ada glukosa yang masuk ke dalam sel, akan menyebabkan apa? Tubuh menggunakan lemak dan protein absolut sebagai sumber energi. Oke.
akhirnya ada proses namanya lipolisis, proses pemecahan lipid, lalu akhirnya meningkatkan FFA, itu artinya free fatty acid atau asam lemak bebas di dalam hati, itu juga akan meningkat. Nah, proses pemakaian lipid dan juga protein, yang juga ada proteolisis, itu akan menyebabkan suatu keadaan yang kita sebut dengan ketogenesis. Ketogenesis ini kita sebut juga dengan metabolisme keton. Oke, ini sebenarnya nanti kita akan bahas lebih lanjut di biokimia ya. Metabolisme keton itu adalah metabolisme yang sangat buruk. Maksudnya adalah pada keton itu sifatnya adalah asam. Sifatnya asam, sehingga sangat tidak baik untuk tubuh dalam jangka waktu yang lama. Nah, proses metabolisme keton itu akan menghasilkan 3 produk. Yang pertama ada keton itu sendiri, yang kedua adalah beta-hidroksibutirat dan asetoasetat. Nah, 3 ini adalah asam. Ini juga asam, asetoasetat juga asam. Nah, karena keton bersifat asam dan itu berada di dalam pembuluh darah, menyebabkan tubuh dalam fase asam atau asidosis. Ini nanti kita sebut sebagai metabolic asidosis. Nah, karena tubuh dalam keadaan asam, akhirnya apa? Akhirnya tubuh harus melakukan kompensasi. Harus melakukan kompensasi agar tidak menjadi asam. Akhirnya apa? Akhirnya ion H+ yang merupakan representasi dari asam itu akan ditukar dengan ion kalium sebagai mekanisme kompensasi. Jadi tubuh itu ketika ada suatu ketidakseimbangan elektrolit, tubuh itu akan berusaha untuk menyeimbangkan. Nah, dalam fase ini, dalam keadaan ini, metabolic acidosis, tubuh akan berusaha menyeimbangkan ion H+ ditukar dengan ion kalium agar tidak terlalu asam di dalam pembuluh darah. Nah, tapi akhirnya menyebabkan peningkatan konsentrasi ion kalium dalam peredaran darah akibat ditukar tadi. Jadi misalkan ini adalah sel, ini ada H+ di dalam pembuluh darah, ini ada ion kalium di dalam sel, ditukar. Jadi ion H+ akan masuk, ion kalium akan keluar. Sehingga ion kalium akan menjadi sangat tinggi dalam pembuluh darah. Nah, kita sebut sebagai hiperkalemia. Nah, hiperkalemia nanti lebih lanjut bisa berujung pada aritmia. Aritmia itu adalah irama jantung yang tidak teratur karena tingginya ion kalium. Lalu bisa juga menyebabkan gangguan pencernaan. Oke, jadi itu adalah 2 komplikasi utama mungkin yang bisa timbul baik dari diabetes tipe 1 maupun diabetes mellitus tipe 2. Nah, sebenarnya ada komplikasi yang bisa muncul yang lain, itu adalah kebutaan, kita sebut sebagai diabetic retinopathy, bisa juga gangguan ginjal. Ini nanti gangguan ginjal berhubungan dengan apa tadi kita bahas, hiperosmolar. Lalu bisa juga gangguan sirkulasi darah, itu bisa infark miokard, itu serangan jantung. CAD itu adalah coronary artery disease, bisa CHF, congestive heart failure atau gagal jantung, dan CVA atau cerebrovascular accident, biasa disebut dengan stroke. Lalu bisa juga kegangguan syaraf, dan terakhir bisa gangguan terhadap kemampuan seksual atau impotensi pada pria. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini mengenai komplikasi diabetes. Cukup kompleks dan rumit, tapi semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami mengenai apa yang bisa terjadi sebagai komplikasi dari penderita diabetes mellitus. Sampai ketemu di video berikutnya.